Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazi Sadatul Kahfi, akhiran NIM 105 PAI 2C. Mari kita mulai dengan bab pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita lihat sejarah perkembangan bagaimana Pancasila itu bisa terjadi. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Bisa dibayangkan kan, ketika tidak ada Pancasila, apakah masih ada Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Bab kedua yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan identitas suatu negara yang membedakan dengan negara lainnya, yaitu budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bab ketiga yaitu negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi adalah dua elemen yang tak dapat dipisahkan. Berikut struktur lembaga negara Indonesia. Bab keempat, hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 27-34 sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya bab yang kelima, demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Di Indonesia sejak merdeka sudah menganut beberapa sistem demokrasi. Bapak demokrasi Indonesia yaitu B.J. Habibie. Bab ke-6, negara, hukum, dan HAM. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum di Indonesia yang pertama Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, UU Pengganti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Berikut 4 kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang terkenal. Nah, yang belum pada tahu, Hari Hak Asasi Manusia diperingati pada tanggal 10 Desember. Selanjutnya, bab ke-7, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap rakyat, bangsa, wilayah NKRI meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bab ke-8 yaitu ketahanan nasional. Tahanan nasional adalah suatu cara suatu bangsa untuk menghadapi suatu tantangan dan hambatan. Ancaman terbesar negara Indonesia yaitu terorisme, perang siber, China of Enemy, Laut Indonesia di Kepulauan Natuna. Bab ke-9 yaitu politik dan strategi nasional. Dan strategi nasional pada intinya yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan bersama. Dan berikut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
4. Stratifikasi politik nasional. Yang pertama, tingkat penentuan kebijakan puncak. Yang kedua, tingkat penentuan kebijakan umum. Yang ketiga, tingkat penentuan kebijakan khusus. Dan yang terakhir, tingkat penentuan kebijakan teknis. Bab yang terakhir yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing. Berikut konsep otonomi daerah menurut pasal 1 UU nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang tersebut, terdapat 5 tujuan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan. Kedua, memberi kesempatan daerah. Ketiga, memberdayakan dan mengembangkan. Yang keempat, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kelima, memelihara hubungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi YouTube kami, Nazih Kahfi. Dan jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya.